Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi di Bose Resto Channel guys. Kali ini Bose Resto akan membahas mengenai keunggulan yang harus dimiliki oleh sebuah resto guys. Ya, jadi bagi anda yang berminat membuka restoran, rumah makan, kafe dan lain sebagainya yang berkaitan dengan bisnis kuliner, atau anda para pecinta kuliner, atau anda para penikmat channel YouTube Bose Resto ini, simak ya guys ya. Jadi guys, kalau kita akan membuat sebuah resto atau sebuah bisnis kuliner guys, kita harus memiliki keunggulan ya. Kita harus memiliki keunggulan. Jangan kita membuka resto itu asal spekulatif tanpa keunggulan yang kita miliki. Bisa saja kita berharap bahwa ya semua rezeki sudah yang ngatur, itu soal pelanggan itu kan nanti kan akan datang dengan sendirinya ya, dan pemikiran seperti itu. Namun bagi Bose Resto dalam berbisnis kuliner itu tidak bisa hanya asal-asalan atau hanya ikut-ikutan saja. Kenapa? Kalau hanya asal-asalan, yang jelas konsep kita tidak kuat sehingga rawan untuk tumbang ya, sustainnya atau bertahannya dengan kecil atau asal-asalan. Kalau kita ikut-ikutan saja, itu biasanya berdasarkan tren yang sedang naik daun suatu bisnis apa, tapi setelahnya nanti turun. Nah, kalau Bose Resto lebih suka untuk membangun sebuah bisnis kuliner yang sustain dan bisa bertahan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun ya. Dalam manajemen Bose Resto ini mengelola selama 16 tahun mengelola 6 cabang ya, dan sebuah rumah makan, dan yang paling lama itu adalah tahun 2017 guys. Berarti ya sudah berapa, 15 tahun ya. Itu adalah pengalaman Bose. Nah, kembali lagi ke tema dari video ini, bahwa kita harus memiliki keunggulan guys. Apa saja sih keunggulan yang harus dimiliki gitu. Ini sebaiknya dimiliki baik salah satu atau salah dua atau semuanya, walaupun itu namanya impossible, tapi harus dimiliki lah salah satunya. Yang pertama, keunggulan menu. Anda harus memiliki keunggulan menu guys. Keunggulan menu itu maksudnya adalah bahwa di resto Anda itu menunya berbeda dengan resto lain. Jikapun menunya sama, namun rasanya sebaiknya berbeda. Berbeda bukan dalam artian tidak enak, tetapi harus ada keunikan dari resto Anda itu. Misalkan sama-sama ayam bakar, Anda ayam bakar apa gitu? Ayam bakar kuning, apakah ayam bakar salto lah ya, atau apa gitu. Pokoknya harus ada yang berbeda guys kalau Anda membuka. Jangan membuka ayam bakar saja biasa, kemudian rasanya juga biasa bahkan sama dengan yang lainnya. Jangan seperti itu guys. Jadi ya, sebaiknya harus ada sesuatu keunggulan yang berbeda dari menu kita ya. Kalau perlu cari menu-menu yang agak unik atau antik guys, yang tidak banyak atau bahkan tidak ada yang menjual menu tersebut ya di daerah Anda. Kalau restonya Bose sendiri sebagai contoh ya guys ya, itu ada dalam dua manajemen. Bose punya dua manajemen resto. Yang manajemen pertama ini mengangkat kekhasan tentang sambal ya. Jadi Bose punya puluhan macam sambal yang dijual kepada pelanggan. Itu sebuah keunggulan. Dan resto yang kedua, Bose mengangkat menu-menu lauk-lauk di lokalan resto tersebut ya, daerah Borobudur. Itu khususnya adalah beong ya, ikan beong. Mangut ikan beong itu sangat terkenal daerah Borobudur guys ya. Itu kekhasan. Bahkan Bose juga jualan mangut belut, kemudian Bose jualan kalkun ya, dan beberapa menu andalan lainnya. Jadi setiap resto itu harus memiliki keunggulan menu tersendiri guys ya. Untuk keunggulan yang kedua yang harus dimiliki oleh sebuah resto jika mau bersaing, itu adalah tempat guys. Keunggulan tempat itu bisa mencakup dari lokasinya yang strategis ya,
misalkan di dekat pusat-pusat keramaian seperti perkantoran, sekolahan, kampus ya, atau pokoknya pusat-pusat keramaian ya. Atau mungkin dari sisi luasnya, karena resto kita misalkan memiliki luasan yang lebih luas dari resto yang ada sebelumnya ya, jadi bisa menampung lebih banyak orang, parkiran lebih luas. Atau mungkin konsep dari resto kita tempatnya lebih nyaman daripada yang sebelumnya, yang sudah ada sebelumnya maksudnya. Jadi keunggulan tempat itu juga sebaiknya dimiliki guys ya. Kemudian untuk yang berikutnya guys, berkaitan dengan keunggulan mungkin harga ya. Mungkin bisa nggak kita harganya misalkan lebih bersaing daripada kompetitor atau resto yang sudah ada, misalkan dengan kualitas yang sama, pelayanan yang sama atau lebih baik, kemudian di tempat kita itu harganya lebih murah. Nah, itu juga salah satu keunggulan guys, berkaitan dengan harga ya yang lebih murah gitu. Kemudian yang berikutnya mungkin yang keempat itu keunggulan dalam hal pelayanan ya. Jadi itu juga bisa kita kedepankan. Misalkan kalau resto yang lain misalkan pelayanannya itu ala kadarnya itu ya, mungkin petugasnya juga terbatas atau kurang ramah, atau seragamnya kurang rapih, kurang bagus gitu ya, atau kurang cepat dalam melayani, mengeluarkan menunya. Nah itu kita bisa mengakalinya atau mengalahkannya melalui keunggulan dari pelayanan kita guys. Itu ya tentang pelayanan. Jadi overall sih kalau Bose memilah-milah bahwa resto punya keunggulan, itu yang pertama misalkan adalah tadi sudah dibahas di depan, adalah pertama tentang menu. Kita harus punya keunggulan menu, kekhasan menu ya, yang hanya khas di tempat kita itu lebih bagus. Ya, kemudian yang kedua itu adalah keunggulan tentang tempat, yang ketiga keunggulan tentang harga, dan yang keempat itu keunggulan tentang pelayanan ya. Nah tentu yang namanya sebuah bisnis restoran itu guys tidak ada patokan baku ya guys ya, itu semua harus diformulasikan sendiri oleh Anda selaku pemilik resto guys, dimana untuk misalkan menu apa ya, suatu menu khas gitu harus dipikirkan kan, itu tentang ketersediaannya bahan baku bisa enggak, konsistensinya bisa enggak, ukurannya layak apa tidak, dan seperti itu harus dipertimbangkan kan guys. Atau juga tentang harganya, misalkan jumlah menunya banyak ya, porsinya itu banyak, kemudian menunya terlalu murah, masuk apa enggak untuk margin keuntungannya. Atau misalkan tempatnya luas sekali, nanti ya butuh pegawai banyak, itu masuk apa enggak. Jadi memang itu ada sebuah formula ya guys, yang harus dipikirkan sendiri oleh kita selaku pengelola resto guys ya. Jadi keunggulan-keunggulan itu sebaiknya dimiliki oleh sebuah rumah makan guys, agar bisa bersaing dengan rumah makan yang lainnya ya. Mohon maaf jika Anda tidak memiliki keunggulan ya, sudah masakannya biasa saja seperti di resto lainnya, tempatnya ala kadarnya gitu kan, bahkan mohon maaf kurang nyaman, apa kotor atau sempit gitu, harganya juga mahal ya, pelayanannya kurang menjanjikan gitu ibaratnya ya. Mohon maaf kalau demikian, itu berat guys resto kita untuk bersaing dengan resto-resto yang sudah ada ya. Maka kita harus memiliki keunggulan-keunggulan tersebut. Syukur-syukur 4 keunggulan bisa kita terapkan. Namun jika tidak, coba mana keunggulan yang paling potensial bisa Anda angkat untuk menjadi pembeda dengan resto-resto lain yang sudah ada guys ya. Jadi seperti itu keunggulan, kata kunci adalah keunggulan. Jadi ketika ada Anda membangun sebuah resto, yang perlu Anda jawab sendiri adalah apakah keunggulan dari resto Anda sehingga pelanggan datang ke resto Anda. Itu harus dijawab Anda sendiri. Demikian guys ulasan kali ini mengenai keunggulan-keunggulan yang harus dimiliki oleh sebuah restoran. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan hidup
Madang.